Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yerohmana. Kita lanjutkan materi perkuliahan pengantar ekonomi mikro. Pada kesempatan ini kita bahas teori perilaku konsumen atau teori kepuasan. Nah, teori ini atau perilaku konsumen ini dilatar belakangi oleh adanya suatu kondisi atau gap, yaitu di satu sisi bahwa konsumen ingin mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak-banyaknya, tetapi di sisi lain pendapatannya terbatas. Sehingga ini perlu solusi bagaimana kemudian mereka bisa memperoleh kepuasan itu. Oke. Dan pada intinya teori perilaku konsumen ini menjelaskan bagaimana fungsi permintaan konsumen sehingga terbentuknya kurva permintaan gitu ya. Dan sekaligus menjawab kapan kepuasan konsumen itu tercapai. Nah, juga akan menjelaskan bagaimana konsumen mengambil berbagai keputusan dalam menghadapi trade-off atau pertukaran atau pilihan, dan bagaimana mereka merespon perubahan-perubahan di lingkungan mereka. Ada dua pendekatan yang akan kita bahas, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, sebelum lebih lanjut, ini ada sebuah paradoks gitu. Ada paradoks atau anomali atau keanehan. Gitu. Keanehan, ada paradoks, ada anomali, yaitu antara diamond, intan permata, dengan air gitu ya. Ada intan permata, ada air gitu. Nah, satu sisi misalkan diamond nih, air, satu sisi dia punya nilai yang sangat berguna gitu, yang banyak gitu. Tetapi mempunyai sedikit atau tidak ada nilai tukar gitu. Nilai tukar itu nilai trade juga, nilai trade gitu, nilai trade. Nilai tukarnya sedikit. Tapi sisi lain diamond itu punya nilai tukar yang besar gitu, tapi mempunyai sedikit atau tidak ada nilai guna gitu. Jadi ada nilai guna, ada nilai tukar, nilai harga lah. Jadi harganya. Jadi kalau kita bilang seperti ini misalkan, jadi paradok antara diamond, intan versus air gitu ya, versus air. Nah, paradoksnya itu bahwa kalau diamond atau intan itu intan, permata, emas dan sejenisnya, itu gapnya itu adalah satu sisi nilai gunanya turun atau sedikit rendah, tapi nilai tukarnya, nilai trade-nya tinggi gitu kan. Sedangkan air, water gitu, water trade-nya adalah gapnya adalah satu sisi use-nya, nilai gunanya itu tinggi, tapi nilai tukarnya, nilai jualnya itu rendah gitu. Mengapa terjadi seperti ini kan, gitu pertanyaannya gitu kan, mengapa gitu kan. Nah, ada satu yang dijawablah oleh dua mazhab gitu kan, dijawab oleh dua mazhab. Satu mazhab klasik gitu. Yang kedua mazhab neoklasik gitu. Neoklasik. Nah, kalau mazhab klasik dengan tokohnya Adam Smith dan yang lainnya bilang bahwa kenapa terjadi seperti itu, paradok, karena jawabannya adalah biaya produksi. Jadi pendekatannya pendekatan objektif. Masuk akal kan? Kenapa intan, emas, permata mahal? Ya karena biaya produksinya banyak gitu, proses produksinya susah, sehingga wajar harganya mahal. Sedangkan
air itu kan mudah gitu, tinggal ambil aja gitu. Nah, wajar kalau kemudian harganya turun gitu. Nah, jawaban itu ternyata tidak memuaskan para ekonom, sehingga dijawablah kemudian oleh lebih bagus oleh mazhab neoklasik dengan tokohnya Gosen, Walras, gitu, Jepon dan yang lainnya, bahwa jawabannya karena marginal utility-nya. Marginal utility-nya. Apa itu marginal utility? Atau kita sering singkat MU gitu. Marginal utility adalah tambahan kepuasan seseorang yang diterima karena menambah satu satuan konsumsi barang. Nah, menurut mereka kenapa diamond itu nilai tukarnya tinggi walaupun nilai gunanya rendah, sebab tanpa emas pun kita tidak apa-apa kan gitu ya, tidak akan meninggal. Tapi kalau tidak ada air, oh itu kan bisa meninggal gitu. Ya, tapi kenapa nilai tukarnya, nilai jualnya kok tinggi? Nah, menurut mazhab neoklasik, nah ini disebut juga pendekatan subjektif ya, pendekatan subjektif. Kalau yang ini objektif. Nah, menurut mazhab neoklasik, sebab nilai emas permata itu punya tambahan yang kalau sering terus dikonsumsi, justru tambahannya itu kepuasannya semakin tinggi gitu ya. Beda dengan air. Air semakin ditambah konsumsinya, justru kemudian tambahan kepuasannya semakin lama semakin menurun, sehingga wajar katanya kalau harganya turun gitu. Jadi kalau intan permata dinaikkan, maka marginal utility-nya akan naik, sehingga wajar kalau kemudian harganya akan naik. Tapi kalau air, ketika kuantitas air dinaikkan konsumsinya, maka MU-nya akan turun. Ketika MU turun, maka wajar katanya harganya akan turun. Itulah pendekatan subjektif, dan akan kita pakai justru yang subjektif kayak gitu ya. Oke, berikutnya ya pada kesempatan ini kita fokus ke pendekatan kardinal terlebih dahulu. Nah, menurut pendekatan kardinal, daya guna dapat diukur. Jadi kepuasan bisa diukur asumsinya dengan satuan uang atau util atau kepuasan, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna barang tergantung subjek. Makanya pendekatannya subjektif ya, yang menilainya. Tokoh ekonominya seperti Gosen, Jepon, Walras kan gitu. Nah, asumsi yang dipakai oleh pendekatan kardinal adalah yang pertama, konsumen rasional. Apa itu rasional? Artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya. Jadi rasional itu memuaskan, memaksimumkan kepuasannya. Gitu. Yang kedua, berlaku diminishing marginal utility. Artinya, tambahan utilitas yang diperoleh konsumen makin lama makin menurun dengan bertambahnya konsumsi. Nah, ini sesuai dengan hukum Gosen 1. Masih ingat teman-teman dengan hukum Gosen? Hukum Gosen. Oke. Hukum Gosen. Oke. Hukum Gosen. Kan ada dua kan dulu. Gitu. Ada Gosen 1, ada Gosen 2. Gosen 1 bilang bahwa seseorang mengkonsumsi suatu jenis barang secara terus-menerus, maka lama-kelamaan tambahan kepuasannya akan semakin lama semakin menurun dalam jangka pendek gitu. Satu jenis barang. Yang kedua, bahwa seseorang akan mengkonsumsi berbagai jenis barang lebih dari satu, maka sampai mencapai intensitas yang sama. Nanti kita jelaskan apa itu intensitas yang sama. Nah, jadi diminishing marginal utility ini sesuai dengan hukum Gosen 1, bahwa tambahan kepuasan seseorang semakin lama semakin menurun dengan tambahannya konsumsi barang tersebut. Yang ketiga, asumsinya pendapatan konsumen tetap.
Yang keempat, constant marginal utility of money, artinya uang mempunyai nilai subjektif yang tetap gitu. Baik orang miskin, orang kaya, nilai subjektifnya harusnya tetap gitu. 10.000 di mata konsumen orang kaya sama dengan 10.000 di mata orang miskin, sama. Kepuasannya sama. Yang kelima ada total utility adalah aditif dan independent. Aditif artinya daya guna dari sekumpulan barang adalah fungsi dari kuantitas masing-masing barang yang dikonsumsi. Makanya fungsi dari konsumsi X1, X2 dan seterusnya. Jadi total utility adalah tambahan atau jumlah dari utilitas barang 1 ditambah utilitas konsumsi barang 2 ditambah seterusnya sampai utilitas N gitu. Nah, sedangkan independen artinya bahwa daya guna X1 tidak dipengaruhi oleh tindakan mengkonsumsi barang X2, X3 dan seterusnya, dan juga sebaliknya. Itu asumsi pendekatan kardinal. Nah, dalam pendekatan kardinal yang digunakan adalah pendekatan guna batas atau marginal utility. Makanya pendekatan kardinal sering juga disebut pendekatan guna batas atau marginal utility. Tadi seperti sudah jelaskan bahwa MU atau marginal utility adalah tambahan kepuasan sebagai akibat bertambahnya satu satuan barang yang dikonsumsi. Gitu. Jadi, makanya di sini bahwa MU diturunkan dari total utility, di mana total utility adalah fungsi dari berbagai macam barang yang kita konsumsi, X1, X2 sampai N. Jadi TU fungsi dari X misalkan. Maka berdasarkan total utility, maka diturunkan MU-nya. Makanya MU seperti itu, bahwa MU sama dengan delta TU per delta I. Sama dengan TU kedua misalkan dikurangi TU pertama per Q kedua min Q1. Jadi tambahan kepuasan yang diterima seseorang sebagai akibat dari bertambahnya konsumsi satu jenis barang gitu ya. Teman-teman supaya paham nanti kalau ditanya apa itu MU, ingat-ingat aja rumus ini. Delta kan tambahan total utility per akibat dari delta tambahan kuantitas barang yang diminta. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita coba lihat kurvanya. Ada total utility ini. Total utility itu berarti dia mulai dari 0 yang terus naik sampai titik maksimum, maka dia kemudian akan turun lagi. Sedangkan MU itu mulai dari paling tinggi, kemudian sesuai dengan hukum kosen 1, ketika bertambah konsumsinya, maka kepuasannya semakin lama semakin menurun. Tapi secara total ini naik, itu naik, tapi secara marginal tambahan itu terus turun gitu. Nah, ketika sudah mencapai titik maksimum di sini, saat bersamaan si MU-nya sudah 0. Nah, kalau terus ditambahkan konsumsinya, misalkan melebihi dari X ke 3, misalkan melebihi, maka dia akan turun total utility-nya sebab si marginal utility-nya sudah memasuki daerah negatif. Ini daerah negatif, gitu kan, negatif. Makanya dia akan mengurangi di sini. Kalau ini kan terus tambah. Ini 0, kemudian dia negatif. Karena MU-nya sudah daerah negatif juga. Kira-kira seperti itulah gambar dari total utility dan marginal utility. Berikutnya kita perjelas lagi diminishing marginal utility. Ada contoh misalkan, ini bisa dicontohkan dengan contoh yang lain. Ini trip ke klub gitu. Kita contohkan misalkan kalau kita main bola aja lah ya, kita nyewa lapang bola misalkan, satu kali kita main maka total utility-nya 12. Saat bersamaan berarti marginal utility-nya juga 12 gitu ya. Ini kalau 1, ininya 12. Misalkan dikombinasi
A, misalkan ini juga di A, gitu kan. Jadi saat satu ininya marginal utility-nya, ini marginal, dan ini total. Ketika kita menambah lagi konsumsi, maka secara total naik, gitu. Secara total naik. Nah, secara marginal semakin turun sebab perubahan marginal itu kan perubahan TU di sini, gitu kan. Ini ke sini. Jadi dikurangi ini, hasilnya kan 10 dibagi 1. Ini ke sini kan 1. Dan tadi bahwa MU itu kan sama dengan delta TU per delta Q. Berarti kan sama dengan TU kedua kan 22, TU pertama kan 12 per Q kedua adalah 2 dikurangi TU Q pertama 1. Maka sama dengan ini adalah 10 dibagi 1 sama dengan 10. Jadi ini 10. Oke. Hal yang sama saya contohkan satu kali lagi, ini konsumsi yang ketiga. Maka diperoleh misalkan total kepuasannya meningkat 28 gitu. Tapi marginalnya hasil kurang dari ini ke sini dibagi quantity, ini ke sini gitu. Ini dapat berapa? Ya, kita bisa cari, berarti kan MU-nya sama dengan 28 min 22 per 3 min 1 sama dengan 6 per 1, sehingga sama dengan 6 gitu. Jadi MU-nya adalah 6. Jadi secara total dia terus naik, teman-teman. Ini kan di 22, ini kan di 22. Ini tadi 12. Kemudian naik lagi menjadi 28. Tapi secara total, secara marginal ini kan 12 sama. Kemudian secara marginal yang kedua 10 turun. Yang ketiga 6. Nanti yang berikutnya juga sama. 4, ini 2, dan terakhir di 0. Nah, saat 0, ini sudah maksimum di 34. Gitu. Saat 34, total kepuasan dengan konsumsi 6, maka saat bersamaan dia TU-nya itu maksimum saat bersamaan, kemudian si marginal utility-nya justru sama dengan 0 di sininya. Gitu, sama dengan 0. Sama dengan 0 di sini. MU-nya justru sama dengan 0 di sini. Gitu. Itulah hubungan dari total utility dengan marginal utility. Gitu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, jadi teman-teman bisa paham sekarang bagaimana menghitung marginal utility. Gitu. Ya, dari total utility dan quantity, ini Q-nya. Ini TU-nya. Ini TU-nya. Ini adalah Q-nya. Dan ini adalah MU-nya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, keseimbangan satu jenis barang. Jadi, kapan konsumen capai kepuasan ketika satu jenis barang? Ini kasusnya sekarang mulai dari satu jenis barang. Apabila harga barang X adalah PX, maka pengeluaran konsumen untuk barang X adalah sebesar PX kali X. Gitu. Nah, anggap fungsi utilitasnya adalah U, fungsi dari X. Maka dapat kita cari nilai guna maksimumnya, yaitu selisih terbesar antara U fungsi X dan PX kali X sebagai berikut. Maka maksimisasi kepuasan adalah sama dengan U fungsi dari X dikurangi PX kali X. Gitu. Jadi PX adalah harga barang X, sedangkan X sendiri adalah jumlah barang X, jumlah konsumsi barang X, gitu. Kuantitas barang X.
Nah, syarat maksimum adalah ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Atau delta M, delta X-nya sama dengan 0. Atau derivatif pertamanya sama dengan 0. Nah, kalau derivatif berarti delta TU untuk ini, delta TU X per DX min delta PX kali X per X sama dengan 0. Jadi kalau kita buat di sini, berarti kan dibuat delta TU X itu delta X dikurangi delta PX kali X dx itu harus sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa dari fungsi yang ini, nah, turunan pertama untuk TU itu adalah MU kan, MUX itu min, sedangkan turunan pertama untuk PX gitu kan, untuk PX dari sini, ya ini kan, kalau ini dari sini teman-teman, yang ini, sedangkan delta PX kali X dx itu dari sini, dan hasilnya adalah PX gitu kan, PX itu sama dengan 0. Pindah ruas, maka menjadi MUX sama dengan PX-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif, jadi sama dengan PX. Nah, inilah keseimbangan kasus satu jenis barang. Jadi, seseorang dikatakan puas, jadi MUX, MU maksimum, kasus satu jenis barang itu terjadi ketika MUX sama dengan PX, sama dengan ini. Dan kita sudah tahu tadi apa itu MUX, yaitu tambahan kepuasan, sedangkan PX adalah harga, gitu kan, harga, price. Nah, price ini kan sebagai bentuk pengorbanan, gitu kan, pengorbanan. Gitu. Jadi seseorang dikatakan puas kalau tambahan kepuasan dia sebanding, ini sama dengan itu kan, boleh kita katakan sebanding, gitu, sebanding atau sesuai atau sama, gitu. Dan yang kata-kata sejenisnya. Saya ulangi, bahwa seseorang dikatakan puas kalau tambahan kepuasan barang tersebut sebanding dengan pengorbanannya sejumlah harga barang. Jadi kalau kita membeli suatu barang, misalkan komputer, kita dikatakan puas kalau memang tambahan ketika kita membeli komputer itu, tambahan kepuasannya meningkat, gitu, atau sebanding dengan harga yang kita korbankan, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nanti coba kita ada contoh. Nah, jadi ini kesimpulannya. Jadi keseimbangan terjadi jika daya guna marginal sama dengan harga. Dengan kata lain, tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen harus sama dengan sejumlah pengorbanannya, yaitu uang yang dapat dibelikan barang lain sebesar PX. Berdasarkan aksioma bahwa nilai guna marginal akan turun karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi, maka fungsi permintaan X dapat diturunkan sebagai berikut. Oke, nah ini kurvanya, kurva penurunan dari fungsi permintaan. Kan kita tadi sudah tahu bahwa total utility itu kan seperti ini, itu mulai dari titik ordinat di 0, gitu. Kemudian semakin bertambah konsumsinya, konsumsi barang X bertambah, maka total juga akan terus bertambah. Ditambah lagi, maka totalnya akan terus bertambah, terus sampai titik maksimum, baru kemudian akan turun. Nah, saat bersamaan ketika konsumsi barangnya ditambah,
justru marginal utility-nya semakin lama semakin menurun gitu. Tambahan kepuasannya M-nya semakin menurun, ditambah lagi kepuasannya semakin menurun, ditambah lagi maka semakin menurun sampai titik 0. Berarti di sini MU-nya sama dengan 0, saat bersamaan di sini TU-nya yang paling maksimum. Nah, tadi dikatakan bahwa kepuasan maksimum U maksimum tercapai saat MU sama dengan P gitu. MU sama dengan P. Nah, ketika MU ini sama dengan P, maka kita bisa membuat kurva yang sebelahnya. Kita ganti saja MU-nya dengan P. Gitu. Dengan tetap ini konsumsi barang X, ini konsumsi barang X. Maka secara sama bahwa inilah kurva permintaan kita. Gitu. Jadi pahami ya, teman-teman. Jadi ini kurva untuk MU dan ini untuk PX-nya dengan tetap ininya kuantitas X, maka kurva permintaannya D-nya bisa diperoleh seperti ini. Artinya dari kurva dari persamaan ini bisa kita katakan bahwa kalau PX-nya itu sama dengan 0 atau gratis atau tidak ada harganya, maka utility maksimum maksimum itu terjadi saat berarti kan saat MU-nya sama dengan 0 gitu kan. Kalau PX-nya 0, ya coba aja masukkan ke 0, di sini kan 0. Berarti kan MU-nya sama dengan 0. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ditraktir teman makan gratis gitu yang ulang tahun gitu ya. Itu kan dikatakan puas itu ketika MU-nya sama dengan 0. 0 itu kan enak gitu ya. Enak, enough gitu, cukup gitu. Atau ya yang gratis, yang ditraktir gitu. Yang hadiah itu kan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau PX-nya tidak sama dengan 0 gitu atau ada harganya, maka sama bahwa U max-nya adalah berarti saat si MU-nya sama dengan ya P-nya kembali gitu. Apa yang dia korbankan sebanding dengan tambahan kepuasannya atau tambahan kepuasannya harus sebanding dengan pengorbanannya sejumlah harga gitu. Itu teman-teman. Yang untuk lebih jelasnya nanti silakan baca buku bisa karangan saya atau buku-buku referensi yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang keseimbangan dua jenis barang. Keseimbangan tadi satu jenis barang, sekarang bagaimana dengan dua jenis barang? Misalkan kita konsumsi barang satu barang X1, yang keduanya barang X2. Maka kita bisa membuat fungsi utilitasnya adalah utility sama dengan fungsi dari konsumsi barang X1 dan X2. Atau U sama dengan utility X1 ditambah utility X2. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentukan pengeluarannya. Pengeluaran konsumen adalah persamaannya I sama dengan PX1 kali X1 ditambah PX, ini PX2 ya, mohon maaf. PX2 dikali X2, di mana keterangannya di mana si I adalah simbol dari income gitu. Income atau pendapatan. Sedangkan PX1 berarti harga barang X1. Sedangkan X1 berarti jumlah dari barang X1 gitu. Sedangkan kalau PX2 berarti harga barang X2 gitu. Dan X ini X1 ya. Dan X2 berarti jumlah barang yang dikonsumsi untuk barang X2. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dua fungsi, satu fungsi utility ini, kemudian yang kedua fungsi pengeluaran atau fungsi anggaran, budget. Gitu. Oke, sehingga kita bisa buat
maksimisasi utilitasnya menjadi fungsinya seperti ini. Gabungan ini digabungkan antara fungsi utilitas dengan fungsi pengeluaran atau anggaran gitu. Ini menggunakan persamaan Lagrange ya, teman-teman. Namanya persamaan Lagrange. Teman-teman bisa baca di buku matematika ekonomi juga ada kan. Silakan dipelajari atau di buku mikro juga ada pasti. Ya, persamaan Lagrange dengan ditambah pengali lambdanya, gitu, pengali Lagrange-nya, lambda gitu. Ini sebelah ini adalah fungsi utilitasnya yang ini gitu. Kemudian yang sebelah sini adalah fungsi anggarannya atau pengeluarannya dikalikan dengan lambda pengalian. Nah, syarat maksimum adalah turunan pertamanya harus dibuat sama dengan 0 atau disebut juga ini dengan first order condition. Condition. Kasih simbol for gitu. Jadi turunan pertamanya harus dibuat 0. Maka delta M terhadap delta X1 coba turunkan yang ada X1-nya, maka menjadi delta X1 per delta X min lambda kali PX gitu, sama dengan 0. Atau diperolehlah lambda sama dengan ini kan sama dengan MU ini kan. Gitu kan, MU X1. Makanya lambda sama dengan bisa diperoleh lambda sama dengan MUX per PX1 gitu. Pindah ruas ya. Pindah ruas. Kemudian turunkan dari persamaan M ini untuk X2-nya. Maka diperoleh delta U X2 per delta X2 min lambda kali PX2 sama dengan 0. Pindah ruas, maka diperoleh lambda sama dengan ini, MU X2 per PX2. Oke, kemudian kita lanjutkan. Maka bisa dibuat kesimpulannya, ini kan kalau dirasiokan persamaan 1 dan 2, maka akan diperoleh menjadi rasio, berarti kan MU X1 per PX1 itu sama dengan MU X2 per PX2. Nah, inilah syarat kepuasan ketika konsumsi dua jenis barang. MUX1 per PX1 sama dengan MUX2 per PX2 gitu. Nah, ini kesimpulannya di sebelahnya bahwa kepuasan konsumen akan tercapai atau konsumen akan memuliakan uangnya jika MUX tadi ya, saya tulis kembali di sini, MUX1 per PX1 sama dengan MUX2 per PX2. Saya tulis kembali, jadi MUX1 per PX1 harus sama dengan MUX2 per PX2. Itu syarat pertama. Itu syarat pertama. Nah, syarat keduanya adalah ini, bahwa karena konsumen mempunyai pendapatan yang terbatas, maka juga harus terpenuhi syarat seperti ini, bahwa anggarannya harus sesuai dengan sejumlah barang yang dibelanjakan gitu, harus habis gitu, harus sebanding gitu. Jadi syarat pertama ini, syarat kedua ini, dan ini harus tercapai dua-duanya, tidak bisa salah satu di antara keduanya. MUX per PX sama dengan MUI-nya dapat tapi ininya tidak dapat, ya nggak bisa. Jadi harus dua-duanya. Itulah syarat kepuasan maksimum. Oke, nanti kita ada contoh soalnya.
Berikutnya, nah ini contoh soalnya. Diketahui misalkan fungsi guna total atau total utility suatu produk yang dikonsumsi seseorang adalah TU sama dengan 1000X min 5X pangkat 2. Pertanyaan pertama, berapa unit X yang harus dikonsumsi agar mencapai kepuasan maksimum? Maka kita jawab, diketahui kan TU-nya 1000X min 5X. Maka syarat maksimum adalah ketika MU-nya sama dengan 0. Kenapa MU-nya sama dengan 0? Karena tidak ada harga di soal itu. Gitu. Kita tahu kan tadi di awal kalau satu jenis barang, ini kan satu jenis barang ya, karena hanya X saja, maka kita tahu bahwa syarat U maksimum satu jenis barang adalah saat si MU-nya sama dengan P. Nah, karena P-nya sama dengan 0 karena tidak ada, maka berarti sekarang berlaku yang ini. Gitu, MUX-nya sama dengan 0 karena tidak diketahui harganya. Nah, MU itu sama dengan delta TU delta X atau turunan pertama. Nah, turunan pertama dari TU-nya sama dengan 1000X min 5X kuadrat, maka MU sama dengan turunan pertama dari sini kan 1000X berarti kan 1000 min 2 kali 5 kan min 10X pangkat 1. Maka inilah yang kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini. Itu. MUX sama dengan 0 kan. MUX-nya dapat yaitu ini. Dapat yaitu 1000 min 10X sama dengan 0. Pindah ruas, maka X sama dengan 1000 per 10. Sehingga X-nya diperolehlah 100. Jadi, harus mengkonsumsi sebanyak 100X lah. Maka dapatlah kepuasan yang maksimum. Berapa total utility-nya? Masukkan saja ke fungsi ALSAL, ke fungsi ini, total utility-nya, yaitu 1000X kali X, X-nya kebetulan 100, min 5X kuadrat, X-nya 100. Maka totalnya adalah 50.000. Oke, bisa ya teman-teman? Nanti silakan dirangkum kembali catatan saya ini di catatan teman-teman. Oke, berikutnya yang kedua, jika sekarang ada harga, kan kalau tadi amat gratis, sekarang ada harga. Misalkan harga X-nya itu adalah Rp100. Berapa unit X yang harus konsumsi agar mencapai kepuasan yang maksimum? Gitu. Sekarang ada harganya. Maka kita jawab. Nah, karena ada harganya, kembali bahwa saya tulis kembali bahwa syarat utilization maksimal adalah ketika si MU-nya sama dengan P. Nah, itu. MU-nya harus sama dengan P. Tambahan kepuasan harus sama dengan harga yang kita berikan. Gitu. Nah, ini dapatlah ini. Gitu. Dapat ini. MUX sama dengan PX. Nah, MU sudah kita peroleh tadi 1000 min 10X. Nah, sekarang masukkan PX-nya yaitu 100. Maka pindah ruas 1000 dikurangi 100 adalah 900. Pindah ruas ke kanan menjadi 10X. Maka X adalah 900 dibagi 10 adalah 90. 900 dibagi 10 adalah 90. Jadi, kepuasan maksimum pada X90 dengan harga 100. Berapa total itu? Masukkan kembali ke ininya, ke fungsinya gitu kan. Ini X, ini juga X. 1000 dikali 90 min 5 90 pangkat 2 adalah 49.500. Kira-kira seperti itu. Tergantung kalau harganya nanti 200 ya masukkan saja 200, harga X-nya 300 masukkan 300 dan seterusnya. Oke, saya pikir bisa diikuti ya teman-teman. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama, sekarang contoh yang kedua. Nah, sekarang diketahui dua jenis barang nih. Jadi kalau tadi satu jenis barang, sekarang dua jenis barang. Kita coba jenis barangnya ada dua. Misalkan di situ ada X dan Y.
Itu ada X dan Y. Makanya diketahui total utility untuk X adalah 400X min 2X pangkat 2. Total utility Y adalah 600Y min 3Y pangkat 2. PX-nya, harga X-nya 10. PY harga Y-nya 20. Dan income atau pendapatan konsumen 800. Ditanyakan kapan kepuasan konsumen tercapai. Nah, syarat kepuasan konsumen tercapai jenis dua barang adalah ini. Seperti yang dijelaskan tadi di awal, bahwa MUX per PX harus sama dengan MUY per PY. Gitu ya. Kemudian sesuaikan juga dengan anggaran. Berarti yang harus kita cari adalah sekarang MUX-nya. Gitu. Kalau PX kan sudah ada. PX sudah ada di sini, sudah ada di soal, PY sudah ada, income sudah ada. Yang perlu kita cari adalah MUX. Gitu. MUX dan MUY gitu. Nah, MUX diperoleh dari sini kan gitu kan. MUX itu sama dengan delta TUX per delta X atau turunan pertama dari X. Maka diperolehlah berapa? 400 betul min 4X. Dari sini kita bisa memperoleh MUY gitu. MUY sama dengan delta TUY per delta Y sama dengan turunan pertama dari Y untuk Y adalah 600 min 6Y. Nah, kalau sudah masuk punya, ya dimasukkan saja ke fungsi yang tadi. Ketika MUX per PX itu sama dengan MUY per PY. Berarti kan MUX-nya sudah dapat tuh, gitu ya. Sudah dapat. Oke. Yaitu MUX-nya adalah 400 min 4X per PX-nya adalah 10. Dari sini 10. Kan? Kemudian sama dengan MUY-nya adalah 600 min 6Y per PY-nya adalah 20. Oke, 20. Maka dikali silang saja kan gitu. Kali silang 20 ke sini kan gitu. Maka diperoleh 800 ke 8000 min 80X sama dengan ini kali yang ke sini 6000 min 60Y. Diselesaikan sehingga menjadi 80X min 60Y sama dengan 2000. Nah, inilah diperoleh persamaan pertama gitu, utilitasnya. Nah, yang kedua kita harus mencari persamaan anggarannya yang ini nih. Itu yang anggaran. Tinggal masukkan saja PX-nya kan 10, QX-nya X yang dicari, kemudian PY-nya 20, QY yang dicari Y sama dengan 800. Jadi fungsi anggarannya atau pengeluarannya adalah 10X ditambah 20Y sama dengan 800. Inilah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan satu dan kedua inilah kita bisa melakukan sistem eliminasi atau substitusi sehingga diperoleh berapa X dan Y yang dikonsumsinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita bisa eliminasi atau substitusi. Oke. Dari persamaan 1 kan 80X min 60Y sama dengan 200. 10X tambah 20Y sama dengan 800 dari persamaan 2. Nah, supaya tereliminasi, misalkan kita eliminasi yang Y-nya gitu. Yang Y-nya, maka yang 1 dikali persamaan atas kali 3, yang bawah kali yang atas kali 1, yang bawah kali 3. Sehingga 80X min 60Y sama dengan 200.
yang bawah karena dikali 3 menjadi 30X plus 60Y sama dengan 1400. Ditambahkan, maka ini otomatis hilang gitu. Yang tersisa 80 ya kan? 2000 10X 20Y. Ini 2000 ya. Oke. Jadi yang atas dikali 1, yang ini kali 3, ini 2000. Berarti ini tetap 2000. Maka dapatlah ini 5, jadi 110 gitu kan. 110 ini 4400, sehingga X adalah 4400 dibagi 110 adalah 40 gitu ya. Mohon maaf itu salah ketik yang ini. Jadi ini 1110X sama dengan 4400 dibagi 110, maka X-nya adalah 40. Oke. Maka ketika X-nya dapat, kita masukkan ke persamaan salah satu di atas gitu. Misalkan ke 80X min 60Y sama dengan 200. Maka 80 kali 40 min 60Y sama dengan 200. Sehingga diperoleh Y sama dengan 20. Jadi disimpulkan bahwa mengkonsumsi X 40 dan Y 20, maka akan mencapai kepuasan yang maksimum. Oke. Pikir itu. Nah, ada kelemahan atau kritik terhadap pendekatan kardinal gitu. Yang pertama, sifatnya subjektif dari daya guna dan tidak adanya alat ukur yang tepat dan sesuai. Maksudnya, asumsi dasar bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan rupiah atau util dalam penerapannya sulit dilakukan. Di samping itu, nilai daya guna suatu barang sangat bergantung pada penilainya, sehingga akan sulit untuk membuat generalisasi dari analisis seorang atau sekelompok orang. Yang kedua, constant marginal utility of money itu diragukan. Biasanya makin banyak seseorang memiliki uang, maka penilaian terhadap satuan uang itu makin rendah. Oleh sebab itu, nilai uang yang tetap masih diragukan. Yang ketiga, diminishing marginal utility sangat sulit diterima sebagai aksioma sebab penilainya dari segi psikologis yang sangat sukar gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.